Anda kembali menyaksikan Consumer Report CNBC Indonesia dan masih bersama dengan saya Maria Katarina. Kita lanjutkan kembali diskusi bersama dengan founder and CEO PT Multimedica International Tbk MMIX, Bapak Menkki Mangarek. Lanjut lagi Pak, karena makin seru ternyata industri ini gitu ya. Dan semakin banyak juga needs masyarakat, terutama di 2026 ini. Nah ini akan seperti apa nanti di segmen market growth FMCG di tahun 2026 ini seperti apa? Tadi kan MMIX pun masuk ke sana begitu dan akan memperkuat juga lini e-commerce dan omnichannel. Nah ini seperti apa nih Pak Menkki? Kemarin kita lihat bahwa target dari Bank Dunia IDB bahwa Indonesia akan tumbuh di sekitar 5% ya. Secara overall industri FMCG itu akan tumbuh sampai 6-9%. Itu overall. Melampaui bahkan pertumbuhan ekonomi. Betul, melampaui 1-3%. Artinya bahwa manusia tidak bisa ditahan untuk berkonsumsi dan konsumtif. Tapi kalau lihat lebih dalam lagi sektornya, maka kita lihat baby diaper dan personal care itu tumbuh malah 8-11, 2 kali lipat dari PDB. Dan kalau kita lihat lebih tinggi lagi, ternyata ada satu segmen namanya personal care dan beauty. Itu 9-12% atau sekitar $2,5 miliar. Sedangkan personal care tadi baby diaper itu 1,8 miliar dolar. Berarti Indonesia akan tumbuh sekitar 3 triliun rupiah market kuenya itu akan tumbuh 3 triliun. Dari yang sudah ada sekitar 30 triliun. Berarti tetap tumbuh 33 triliun. Market ini memang kelihatannya rame, tapi sebenarnya masih ada peluang. Jadi hal itu yang kita akan bidik, yang kita akan masuk. Kenapa kita masuk ke situ? Sektor lain kadang-kadang otomotif minus, Pak. Sektor yang tidak untung tuh tertekan, kita terbalik tumbuh karena kita sangat konsumtif dan memang konsumsi rumah tangga sangat tinggi. Dan itu yang kita akan masuk. Iya sih, ya siapa yang mau nahan ya? Soalnya itu udah bagian dari needs siapa kebutuhan ya. Yang lain bisa di hold, bukannya turun, ya artinya mereka bisa menunda. Tapi kalau konsumen atau personal care tidak bisa ditunda. Itu kebutuhan sehari-hari. Betul ya, karena menyasar segmen yang memang needs dibutuhkan ya. Sekarang kita lihat produktivitas pabrik popok yang direncanakan dan kerjasama manufaktur nih. Seperti apa Pak? Gimana kontribusi segmen mom, baby terhadap total revenue nih di 2026? Tadi kan Bapak begitu optimis karena memang salah satunya adalah yang tidak bisa ditahan lah ya, itu needs ya, itu kebutuhan. Mungkin ada substitute, tapi sebagian besar ya pasti akan tetap membeli. Apalagi ada produk rencengnya ya Pak, produk satuannya. Ini seperti apa di 2026? Kita fokus ke inovasi. Jadi gini, pabrik diaper di Indonesia nggak sedikit ya, jumlahnya cukup banyak. Tapi apa yang membedakan? Mereka banyakkan belum mengadopsi teknologi baru. Teknologi kita triple core SAP. Itu memang teknologi yang kita dan kita adoptasi dari Jepang dan Jerman. Dari teknologi SAP itu adalah gel yang super tipis tapi daya serapnya lebih tinggi. Itu yang pertama. Kedua, kita juga akan memberikan variasi produk. Tadi seperti saya bilang, segmen A tetap bertahan dengan preferensi barang yang dibeli. B dan C mencari substitusi. Walaupun mereka tidak bisa ditunda, bukan berarti mereka tidak mencari yang lebih murah. Sekarang produk-produk yang bisa efisien atau grup-grup yang bisa memproduksi lebih murah pasti lebih laku. Itu kita bilang produksi sejuta umat lah. Jadi kalau renceng tapi triple core itu belum ada. Renceng tapi yang murah tapi tidak bagus banyak. Kita cari yang inovasi kita triple core. Mesin kita yang kita kerjasama ini yang kita bangun di Legok tahun 2026 Maret ini dibuka. Itu adalah mengadopsi triple core SAP pertama di Indonesia. Kedua, mesin kita terbaru yaitu orang lain ya pabrik lain sekitar 400-600 diaper per menit, kita 900. Kenapa? Kita mengadopsi tingkat pertumbuhan penduduk 5 tahun ke depan kira-kira akan mencapai situ. Kayak contoh, kalau kita bangun bandara, kita akan cari bandara 3 walaupun kita belum butuh. Tapi kan kita akan mengukur kebutuhan orang 30 juta, orang berapa orang. Kita mengukur Indonesia ini akan ada sekitar 60 juta bayi baru dalam 10 tahun. Itu membuat kita tuh termasuk terbesar mengalahkan Amerika Serikat. Kita akan punya 340 juta. Itu perlu makan, perlu popok, perlu dapur, perlu tisu, perlu air. Nah itu yang kita antisipasi dari hal itu yang kita bidik. Kedua, kita cari distributor nasional. Bahkan kita sudah mulai membidik ekspor. Karena dengan economic scale yang kita punya, kita tuh ada margin kapasitas yang kita bisa ekspor. Nah kita sudah membidik pasar Amerika dan pasar-pasar ASEAN lainnya untuk kita masukkan produk kita ke dalam mereka. Itu kita lagi menjejaki beberapa distributor internasional sih.
Oh, Ya, oke. kira-kira gitu. Berbagai strategi udah langsung dilakukan Sudah ya. kita ancang-ancang untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Bahkan sudah dihitung ke 10 tahun ya, karena akan Betul. ada 60 juta Iya, bayi ada yang 60 juta akan bayi yang baru mereka lahir. nggak hitung ya, Mbak, gitu ya. Oke, kalau strategi MMIX sendiri untuk menangkap segmen Moments Baby di pasar ekspor begitu ya, kemudian nasional dan ekspor ya, terutama positioning New Baby ya versus kompetitor nih seperti apa nih, Pak? Tadi yang kita sebutin tadi kan kita sudah cari distributor nasional internasional. Kita akan lakukan brand engagement, kita juga positioning dari from local to global, itu tagline kita sih tahun ini. Kita akan mulai menjajaki pasar lokal dan kita sudah mulai coba ekspor. Beberapa distributor di Korea maupun di Amerika kita sudah kontak dan kita coba mau jajaki itu. Terutama yang adult care juga Indonesia memang istilah populasi muda, tapi Korea, Taiwan, Jepang adalah aging population. Mereka sangat butuh adult diaper. Dan mereka sampai umur 65 masih aktif bekerja. Jadi itu yang kita sasar juga sih. Betul ya, jadi diapersnya bukan cuma for baby ya, Tidak, tapi for untuk adult juga. Untuk adult diapers. Karena emang needs-nya juga ke sana ya, 65 Betul. tahun masih aktif, ya berarti butuh yang Mereka seperti kalau itu di sana wajib kerja. Kalau Anda lihat di Singapura aja, taxi driver atau bus driver, 60 mereka masih aktif. Karena mereka dituntut sekarang pensiun bukan 55 atau 58. Mereka Singapura sudah menggeser dari 60 ke 65 tahun. Jadi mereka mau tidak mau daripada susah parkir mereka perlu ada diaper. Iya. Dan masih aktif sehat. Kalau yang ada diaper yang tipe tape atau tipe tape itu yang sakit atau yang sudah bed rest. Tetapi di luar negeri ternyata kebutuhan pensiun pun diperpanjang. Aha. Mereka tidak boleh pensiun di bawah 58. Mereka harus pensiun di atas 60. Hal itu mereka membuat mereka harus aktif tapi harus tetap memakai diaper. Itu yang beda. Tinggal Indonesia ya Pak, Indonesia baru 55 tahun soalnya udah pensiun ya. 55. Indonesia masih senang, Bu. Sekarang ke beauty care nih ya Pak Menggi. Ya. Beauty care juga diprediksi menjadi salah satu subsektor premium nih dalam FMCG. Ini seperti apa nih, segmen apa yang kira-kira diperkirakan nanti akan tumbuh cepat gitu ya, khususnya di segmen beauty care nih? Dari beauty care itu dibagi juga beberapa segmen. Segmen yang kita incar adalah skincare. Kenapa skincare? Karena itu motor utama pertumbuhan paling banyak. Walaupun itu sudah saturated, orang bilang overcrowded. Saingannya banyak juga. Iya, kalau kita bilang bertumbuh ya kita harus cari yang memang unik. Jadi skincare, kemudian kita ada hybrid antara skincare dan makeup, tapi kita tidak ambil yang dekoratif, tapi yang kita ambil yang memang produk-produk yang laku. Istilahnya body mist atau kita cari yang skin cream ya. Dan kita lagi menggali yang masih dalam tahap research. Kita belum bisa announce sekarang, tapi kita lagi kembangkan R&D kita untuk cari riset produk-produknya. Yang kita harus cari adalah basket size-nya itu harus di bawah 50.000. Sekarang skincare tantangan itu selalu di atas 100.000. Memang kalau segmen A tidak terganggu, tapi segmen B dan C mau yang istilahnya kualitasnya Avard, harga Avanza itu harus dicari. Istilahnya harganya SK, kualitas SK itu tapi harganya di bawah itu ya kita harus cari. Tapi affordable price-nya masuk gitu ya ke kantong gitu harus ya. Karena kita tahu bahwa. Tapi kita mau formulasinya Pak Menggi. Sudah, Mbak. Jadi kalau kita biasa dari Paris, dari Korea, sekarang China lumayan murah. Oke. Iya, kita harus cari yang memang, tapi juga banyak orang jangan cuma China dong, Indonesia lokal. Jadi sekarang banyak maklum-maklum lokal bisa terima. Cuma kita harus cari formulasinya, formulatornya harus dari luar negeri. Bahan baku boleh impor, tapi pengerjaan di Indonesia. Itu yang kita cari. Jadi hybrid teknologi internasional, membuatnya di lokal. That's point sih. Ya. Oke banget sih itu Pak Menggi ya. Oke, sekarang kita lihat pergeseran perilaku konsumen nih. Karena kan tercermin di data penjualan 2023 sampai dengan 2025. Nah ini bagaimana kemudian cukup mempengaruhi dari strategi produknya si FMCG-nya MMI sendiri di 2025 ini Pak Menggi. Jadi 2026 ya pasti. Ya. Sekarang ada kelompok namanya smart buyer. Karena akses terhadap teknologi dan informasi sudah di mana-mana. Jadi kita tidak bisa ada istilahnya loyal customer. There's no loyal customer anymore. Contohnya kalau laki-laki lebih loyal, ini survei ya Pak, survei. Laki-laki lebih loyal daripada perempuan unloyal dalam istilah pilih merek. Hari ini skincare A, kalau ada yang sebelah lebih murah ya B. Kalau laki-laki lain, kalau kita pakai merek rambut, ya rambut saya nggak pernah ganti udah 10 tahun. Tapi kalau perempuan mau coba. Jadi there's no loyal customer. How to make loyal customer? The only way to make loyal customer if you bring value and emotional. People buy because emotional, not because of rational. Nggak ada beli rasional. Jadi gimana bikin emotional?
Nah, kita harus engage dengan mereka. Sometimes soft selling, sometimes bikin komunitas, sometimes make the story, sometimes we have to engage. Kita story-nya apa? Dari mana kita lahir? Itu lebih engage daripada kita cuma prime harga. Satu hari price war, satu hari kita mentok. Mau di mana lagi? Akhirnya kalau sampai price war di bawah, yang ada rugi perusahaan. Karena tidak mungkin menutupi ongkos COGS-nya. Jadi kita harus cari how to attract the smart buyer. You have to give value. Value itu harus diangkat dari apa? Emosional, bonding, dan memang produknya harus bagus. Jadi kita harus cari produk yang terbaik, terbagus untuk menahan mereka untuk loyal. No, okay. Dan harus bikin emotional bonding, activation, brand engagement. Kita harus bikin satu strategi yang beda yang daripada kompetitor yang lain. Baik, berarti salah satu yang akan jadi terobosan juga begitu ya di tahun 2026 ini. Nah, di tengah tren globalisasi pasar, apa strategi yang akan diambil dari MMIX sendiri untuk menjajaki peluang ekspor di 2026 untuk mungkin perluas pasar lagi yang lebih masif begitu ya? Atau mungkin nanti ada brand owner dari berbagai macam supermarket, hypermarket di luar gitu ya, yang kemudian juga disupport begitu produknya oleh MMIX. MMIX kalau lihat perjalanannya berdiri 2020, kita sangat dekat dengan IP. Kita sebagai pop-up store terbesar dengan BTS dulu di tahun 2022. Kita tetap akan mengandalkan strategi IP. Karena buat saya IP itu adalah engagement emosional tadi. Kadang-kadang orang beli kopi bukan karena rasanya, Mbak, tapi karena di atasnya ada tulisan salah satu K-pop artis. Oke. Jadi mereka akan, saya ini ARMY atau sesuatu yang sangat luar biasa, saya pasti beli. Kadang-kadang beli handuk ada IP-nya, dia orang lebih engage. Jadi buat kita adalah, satu, kita akan melakukan ekspor terukur ASEAN dan internasional. Kedua, kita akan engage dengan beberapa IP internasional. Kenapa? Karena itu mendekatkan emotional bonding dengan customer. Ketiga, kita starting dari ASEAN atau memang langsung ke daerah sekitarnya yaitu Asia Timur, Jepang atau Korea. Itu sih yang kita lagi bidik. Oke. Dan di sana demen IP, contohnya tren blind box. Iya sih. Ada orang sampai cari Shinchan ke 50 karena cari Shinchan yang main drum. Padahal buat saya tuh udah boros, tapi beli lagi. Nah, itu sampai ketemu yang sampai ketemu. Drum. Nah, itu adalah emosional yang saya bilang. We cannot sell price. Kalau Anda lihat itu harga Shinchan tidak murah, satu plus toy segini 200.000. It doesn't make sense, tapi sampai mama beli lagi, mama 100.000 dan 1.600.000 baru dapat yang dia mau. Jadi buat saya itulah yang tidak ada orang lain bidik. Oke, interesting. Nah, ini di tengah tantangan global dan domestik termasuk persaingan produk-produk impor dan juga perubahan preferensi konsumen, nih bagaimanakah 5 years, tadi saya sampai 10 tahun ya, 5 tahun deh ke depan nih MMIX ngeliatnya kayak gimana, nanti dinamika akan muncul, tahun ini akan jauh lebih berat ataukah jauh lebih mudah begitu ya, ini seperti apa Pak Menkyu? Kuncinya kayak di China, R&D dan inovasi. R&D dan inovasi tidak selalu teknologi. Bisa aja marketing mix, bisa juga produk mix, bisa juga dengan kita harus melihat emotional mix. Istilah kalau kita produk mix, kita sudah geser dari healthcare menjadi personal care. Kalau kita bilang marketing mix atau produk mix, kita sudah ganti produk-produk yang lebih ke consumer good. Kalau kita bilang tadi ya emotional mix, kita harus memakai produk IP maupun non-IP. Jadi kalau kita bikin tisu, Mbak, ini sebenarnya ya kita buka rahasia kita akan cari karakternya yang susah didapat, kita kasih dalam blend box, tapi tisu belum pernah ada yang pakai itu, Mbak, strategi itu. Jadi nanti tisunya, saya mau idol ini nih kok nggak dapat, dicari sampai ke 7, padahal tadinya cuma beli tisu, tapi bukan tisu yang kita beli, emosional yang kita jual. Jadi itu yang strategi yang sangat unik yang belum pernah dicoba di dunia FMCG, itu akan kita bidik. Di luar itu kita memperkuat distribusi kita. Kita tahu berat, ongkos semakin naik. Tekanan ekonomi bukan berarti hilang. Kita lagi berjuang ya. Kita sama-sama. Ya berarti yang harus tumbuh adalah kreativitas. Caranya untuk masuk ke sini dunia FMCG cuma kreatif dan inovasi. Tapi bukan berarti kita AI, bukan berarti kita teknik. Tapi dalam industri FMCG harus ada. Nah kita adu kreatif. Indonesia cukup kreatif. Dan anak-anak Indonesia sangat bangga kita. Kreatif sekali. Hanya kita tidak ada wadah untuk mengevaluasi dan mengaktualisasi dalam produk. Nah itu yang kita lagi kembangkan dari anak Indonesia sih.
Wow, menarik sekali. Iya. Rasanya tidak sabar melihat bagaimana terobosan yang Ya, dilakukan nanti MMI lihat. di 2026 nih, Iya. update terus Pak Menkyi Betul, ya, dan betul. semua hal yang pasar yang mau digarap, kemudian juga bagaimana kemudian mengikuti tren perubahan konsumsi masyarakat gitu ya, Ya. tadinya cuma butuh, ternyata sekarang perlu keterikatan emosional Betul. begitu, dan itu Iya. yang harus menjadi pegangan strategi juga dalam menjalankan bisnis ke depannya. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Menkyi, Bu Maria. Founders and CEO PT Multimedika International TBK MMIX, Bapak Menkyi Mangarek, thank you banget, Sama-sama, terima kasih, Bu Maria. sukses terus Pak Ya. Menkyi. Iya, Closing Bell akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.